Fasal wa yanbaghi, dan siokianya, sepatutnya, lil murid, bagi seorang murid, alla yazala ala taharah, bahwa ia senantiasa selalu berada di atas kesucian. Artinya selalu memelihara kesucian dari hadas besar atau hadas kecil. Wa kullama ahdatsa, dan setiap kali dia berhadas, tawaddu'a, maka ia berwudu, shalla raka'atain, dan salat 2 rakaat. Ini adalah adab seorang murid yang ingin sampai kepada Allah. Dia dianjurkan untuk selalu dalam keadaan suci dari hadas yang besar ataupun yang kecil. Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu cinta kepada orang-orang yang bertaubat, dan ia juga cinta kepada orang-orang yang bersuci. Al-murid, orang yang ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu harus melakukan segala hal yang dicintai oleh Allah. Di antaranya adalah bersuci, karena Allah suka dengan orang-orang yang bersuci. Oleh karenanya termasuk adab bagi dia yang ingin sampai kepada Allah Ta'ala tadi adalah memelihara agar tetap terus dalam keadaan suci dari hadas kecil ataupun hadas besar, sehingga setiap kali dia berhadas maka segera berwudu. Setelah berwudu, lanjutkan dengan salat sunat 2 rakaat. Sunat wudu 2 rakaat. Bagaimana niatnya? Para fuqaha menyebutkan sebenarnya salat sunat wudu itu adalah an-naflul mutlaq. Salat sunat mutlak, artinya setelah berwudu dianjurkan untuk salat, terserah salat apa saja. Kalau seandainya setelah berwudu kita langsung salat qabliyah zuhur misalnya, maka itu sudah menutupi salat sunat wudu. Atau langsung salat fardu, maka itu sudah menutupi salat sunat wudu. Tapi ketika kita tidak ada alasan apa-apa setelah berwudu, artinya tidak ada salat yang akan dilakukan, maka niatkan salat sunat wudu. Usalli sunnatal wudu'i raka'ataini lillahi ta'ala. Aku berniat salat sunat wudu 2 rakaat karena Allah. Takbir dengan niat tersebut di dalam hati. Kemudian setelah membaca suratul Fatihah, sunnah baca ayat-ayat Al-Kafirun misalnya. Di rakaat kedua baca lagi Al-Fatihah, dan setelahnya sunnah lagi membaca surah Al-Ikhlas misalnya, qul huwallahu ahad, sampai kemudian salam. Amalkan terus seperti itu. Dan ini adalah amalan para wali-walinya Allah. Mereka itu senantiasa selalu berada di dalam kesucian. Makanya Sayyidil Habib Umar bin Hafid contohnya, beliau setiap masuk waktu sholat itu enggak sibuk kejedeng, enggak sibuk nyari air untuk wudu. Enggak kayak kita. Di mana tempat wudu, di mana? Karena tidak terbiasa memelihara wudu. Kalau Sayyidil Habib Umar begitu masuk masjid langsung salat sunat tahiyat, kemudian dilanjutkan dengan qabliyah atau yang fardu. Enggak sibuk nyari jedeng. Kecuali memang kalau sudah mau buang air kecil atau mau buang air besar, dan itu pun dilanjutkan lagi dengan berwudu setelahnya. Pelihara wudu karena fadilatnya sangat besar.
Disebutkan dalam sebuah riwayat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang Isra dan Mi'raj, lalu kemudian beliau sampai di surga. Di dalam surga beliau mendengarkan khash-khashan na'alain. Khash-khashatan na'alain artinya suara taplak sendal. Akhirnya beliau bertanya kepada Jibril alaihi salam, wahai Jibril, ini khash-khashatan na'alain siapa ini? Ini suara sendal siapa wahai Jibril? Kok kedengaran jelas sekali di dalam surga? Maka Jibril menjelaskan, wahai Rasulullah, itu adalah suara sendalnya Bilal bin Rabah. Hah? Bilal bin Rabah? Iya, sahabatmu yang biasa mengumandangkan azan. Nabi bangga punya seorang sahabat seperti Bilal bin Rabah. Orangnya masih di dunia, tapi suara sendalnya sudah kedengaran di surga. Setelah selesai daripada perjalanan Isra dan Mi'raj, Nabi kemudian turun ke bumi dan beliau memanggil Bilal bin Rabah, lalu menanyainya, wahai Bilal, beritahukan kepada saya, amalan apa yang biasa kamu lakukan? Maka Bilal keheranan, kenapa ya Rasulullah engkau bertanya seperti itu? Ketahuilah wahai Bilal, ketika saya Isra dan Mi'raj bersama Jibril, saya dibawa ke surga. Dan di dalam surga saya mendengar suara sendal. Ternyata Jibril memberitahukan kepada saya bahwa itu adalah suara sendalnya Bilal bin Rabah. Bilal kagum mendengar itu dan hatinya sangat senang. Makanya saya bertanya, kata Nabi, amalan apa sih yang kamu lakukan? Maka Bilal menjawab, ya Rasulullah, menurut keyakinan yang saya percayai, kalau amalan-amalan yang saya lakukan itu sama aja dengan sahabat-sahabat lainnya. Hanya saja saya ya Rasulullah, setiap kali berhadas saya berwudu. Setelah berwudu saya tidak lupa untuk sholat sunat 2 rakaat. Itu kira-kira yang saya amalkan dan menjadi penyebab suara sendal saya sudah terdengar di surga padahal saya masih hidup di dunia. Nabi tersenyum, ini dia nih, kata Nabi nih, gara-gara ini nih engkau selalu memelihara wudu, setiap batal berwudu, kemudian dilanjutkan dengan sholat sunat 2 rakaat. Akhirnya suara taplak sendalmu kedengeran di surga padahal kamu masih di dunia. Nah, ini adalah pelajaran bagi kita. Bukan hanya Bilal bin Rabah yang bisa memperoleh kemuliaan seperti itu. Semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga dapat meraihnya, asalkan dia mengamalkan seperti amalan Bilal. Bilal umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita juga adalah umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika Bilal bisa, kenapa kita tidak bisa? Jika Bilal mendapatkan kemuliaan seperti itu, yang beliau adalah umatnya Nabi, kenapa kita yang juga umat Nabi tidak bisa mendapatkannya? Ya pasti bisa. Amalkan. Makanya syarat seorang murid yang salik untuk bisa meraih ridhonya Allah, untuk bisa sampai kepada Allah, adalah selalu menjaga wudunya, memelihara taharahnya. Setiap berhadas ambil air wudu dan salat sunat 2 rakaat. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah riwayat hadis, al-wudu silahul mu'min. Wudu itu adalah senjatanya orang mukmin. Orang mukmin itu senjatanya bukan belati. Senjatanya bukan pistol. Senjatanya bukan pentungan.
Senjatanya bukan toya. Orang mukmin itu senjatanya adalah wudu. Selama dia berwudu, insya Allah Allah peliharakan dari keburukan. Jaga wudu. Di dalam sebuah riwayat, Allah pernah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam, "Ya Musa, idza asabatka musibatun wa anta ala ghairi wudu'in fala talumanna illa nafsak." Wahai Musa, apabila engkau tertimpa oleh satu musibah sedangkan engkau dalam keadaan tidak berwudu, maka jangan engkau salahkan kecuali diri kamu sendiri. Kenapa kamu tidak berwudu? Begitu. Jadi kalau kamu terkena musibah, maka kamu jangan salahkan siapa-siapa. Salahkan diri kamu sendiri. Kenapa kamu tidak berwudu? Naik sepeda motor, kemudian diserempet mobil, jatuh. Sebelum menyalahkan mobilnya, salahkan diri kamu dulu. Kamu dalam keadaan wudu apa tidak? Jangan-jangan dalam keadaan tidak wudu. Ternyata benar, pantas kamu dapat musibah. Jadi begitu. Kemudian di dalam riwayat juga disebutkan, "Dum ala hadzal wudu yuwassa' laka rizquk." Senantiasa selalulah kamu dalam keadaan wudu, maka akan diluaskan untukmu rezeki kamu. Rezeki tambah luas. Kemudian tubuh kita dipelihara oleh Allah dari musibah dan terhindar dari kejahatan, karena wudu adalah senjata orang yang beriman. Amalkan. Wa in kana mutaahhilan, dan jika ia, si murid tadi, adalah orang yang berkeluarga, beristri maksudnya, wa ata ahlahu, dan ia menyenggama istrinya, fal yubadir, maka hendaklah ia bersegera bil ightisali, dengan mandi wajib, minal janabati, daripada junubnya, fil waqti, pada waktu itu juga. Bagi orang yang sudah berkeluarga lalu kemudian dia menyenggama istrinya, maka dianjurkan untuk langsung mandi dengan niat mengangkat hadas besarnya, junubnya, fil waqti, pada waktu itu juga. Jangan ditunda-tunda. Wala yamkus, dan jangan sesekali ia berdiam junuban, dalam keadaan junub. Kenapa? Karena orang yang salik menuju Allah Subhanahu wa taala itu harus selalu dekat dengan malaikat. Sedangkan malaikat akan menjauh dari 3 hal. Pertama adalah jika di tempat tinggal seseorang terdapat patung, berhala, atau lukisan yang jika diletakkan ruh maka ia akan hidup, malaikat tidak akan mendekati rumah tempat tinggal tersebut. Dan yang kedua adalah jika ternyata di kediaman orang itu ada anjing, malaikat juga tidak akan mendekati rumah tersebut. Dan yang ketiga adalah jika di dalamnya terdapat orang yang sedang junub, maka malaikat tidak akan mendekatinya. Oleh karenanya, setelah mendatangi istrinya, maka sesegera mungkin dia bersuci dengan mandi wajib, niat mengangkat hadas besarnya, janabahnya. Begitu adabnya. Jangan sampai berdiam dalam keadaan junub. Para fuqaha menyebutkan itu ada tingkatan-tingkatannya. Ini kalau dalam pembahasan fikih.
Kalau tidak bisa langsung mandi, minimal berwudu. Kalau tidak bisa juga berwudu, minimal mencuci kemaluannya. Nah, ini adalah yang disebutkan oleh para fuqaha. Itu tafsil atau rincian yang disebutkan oleh para fuqaha. Tidak bisa mandi, mengangkat hadas besar, minimal berwudu. Tidak bisa berwudu, minimal mencuci kemaluannya. Tetapi bagi seorang murid yang salik tadi, dianjurkan adalah untuk melakukan yang pertama, yaitu mandi ajalah langsung begitu. Nah, kalau fuqaha memberikan 3 pilihan, tapi kalau dalam tasawuf, kalau bisa langsung saja, supaya kamu terus dalam keadaan suci dari hadas. Setelah itu wudu lagi. Nah, wa yasta'inu ala dawamit taharati biqillatil akli. Nah, kita kan biasanya mau tahu tips atau caranya. Kok bisa ya mereka selalu dalam keadaan suci? Kok mereka bisa ya tahan untuk tidak buang air besar dan buang air kecil sehingga wudunya itu bertahan lama? Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau mengatakan bahwasanya saya sholat subuh dengan wudu isya selama 40 tahun. Berarti dari isya sampai subuh nggak batal. Kok bisa ya? Ya, beliau nggak tidur ibadah. Caranya bagaimana sih? Imam Syafi'i itu juga begitu. Beliau sholat subuhnya itu pakai wudu sholat isya. Nah, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu wa rahimahu rahmatal abrar mengajarkan kepada kita cara supaya bisa mengikut mereka. Makanya kitab ini adalah mencakup tentang adab-adab seorang murid untuk bisa sampai kepada Allah. Sehingga beliau menjelaskan kepada kita caranya. Luar biasa Al-Imam Abdullah Al-Haddad ini. Bagaimana caranya kata beliau? Wa yasta'inu ala dawamit taharati, dan si murid tadi bisa meminta bantuan ala dawamit taharah, atas selalu dalam keadaan suci, biqillatil akli, dengan cara mempersedikit makan. Jadi dengan hanya sedikit makan makanan. Jangan banyak makan, sedikit saja, secukupnya saja. Jadi dengan demikian dia bisa membantu untuk dapat selalu dalam keadaan bersuci. Biqillatil akli, dengan sedikit makanan. Fa innal ladzi yukthirul akla yaqa'u lahul hadatsu katsiran. Karena sesungguhnya orang yang memperbanyak makanan akan terjadi baginya itu hadas katsiran yang banyak. Maksudnya akan sering berhadas. Kenapa? Kalau sudah banyak makan, bawaannya pengen buang air besar. Kalau sudah banyak makan, bawaannya pengen buang angin. Akhirnya sulit untuk bisa memelihara wudunya. Fatasyukku alaihil mudawamatu ala taharati, maka sulit atasnya al-mudawamatu, mendawamkan terus menerus, ala taharah, atas bersuci. Dan manfaat makan sedikit itu bukan hanya ini. Kata beliau, wa fi qillatil akli aidan ma'unatun 'ala sahari. Dan di dalam sedikit makanan itu pula ma'unatun, ada pertolongan, 'ala sahari, atas bisa bangun malam. Wa huwa min akadi wadhaifil iradah. Dan iya, bangun malam itu termasuk yang paling ditekankan di antara tugas-tugas al-iradah, berkeinginan dalam menempuh jalan menuju Allah.
Jadi si murid yang berkeinginan untuk bisa sampai kepada Allah, jangan sampai tidak bangun malam. Karena itu adalah yang paling ditekankan di antara tugas-tugasnya untuk bisa sampai kepada Allah, bangun malam. Caranya tadi apa? Jangan banyak makan. Kenapa? Karena jika banyak makan, mata pasti ngantuk. Lalu kemudian tidur, mau bangun berat karena perut kamu penuh. Nah, jadi caranya supaya kita bisa terus-menerus mendawamkan wudu adalah jangan banyak makan. Sekedarnya sajalah. Tahan. Iya. Kalau mengikuti nafsu ya pengen makan terus. Apalagi musim hujan. Bawaannya keroncongan terus perut ya. Akhirnya tidur terus kamu. Wallazi yanbaghi lil muridi alla ya'kula illa an faqatin. Dan yang sepatutnya bagi seorang murid itu hendaknya ia tidak makan kecuali an faqatin, berdasarkan daripada faqah. Faqah itu sudah sedang memerlukan, sudah sangat memerlukan kepada makanan baru makan. Kalau perut masih kenyang nanti ajalah makannya. Ketika faqah itu sangat memerlukan kepada makanan baru makan. Di undangan makan, bulik ke rumah, buka tetudung, pindah nyaman melihat ada iwak karing, kemudian sambal acan, ada pucuk Jawa jarang, wah kaut pulang nasi. Ada lawas tetangga antari sop ayam kampung, kaut pulang nasi. Subhanallah, kayak ayam aja kamu. Ayam itu biar sudah kenyang, kamu taburi beras terus aja dimakan sama dia. Makanya linglung, kepalanya gitu, kebanyakan makan soalnya. Kamu pengen jadi ayam, kamu manusia bukan binatang. Rem, harus punya rem dalam makanan itu. Jadi alla ya'kula, hendaknya ia tidak makan illa, melainkan an faqatin, kecuali daripada faqatin, sangat memerlukan. Ketika faqah sudah sangat memerlukan kepada makanan baru makan. Artinya kalau sudah lapar baru makan. Kalau masih belum lapar gak usah. Kalau sudah lapar baru makan. Wala yanama illa an ghalabatin, dan tidaklah tidur kecuali daripada ketiduran. Nah ini yang sulit nih. Kalau bisa tidurnya itu ketiduran, bukan sengaja dicari-cari. Alih benar guring ini kayak apa supaya itu guring. Orang zaman dulu tuh mencari supaya tidak tidur tuh bagaimana caranya. Kalau kamu malah nyari-nyari supaya tidur. Orang dulu itu bagaimana caranya supaya saya ini nggak tidur. Syekh Seman Al-Madani itu sampai-sampai nggak mau dikasih bantal sama orang tuanya. Ya karena apa? Nggak mau tidur. Kalau bisa ibadah aja. Kalau inti apa? Nyari-nyari supaya bisa tidur, sampai beli obat di apotek. Ya, supaya bisa tidur. Assalamualaikum Bib. Salam. Ada apa? Ulun kerkau guring malam minta banyu. Bagus, nggak bisa tidur inti. Minta banyu mau tidur. Sebenarnya dulu saya punya guru Al-Habib Haidrah bin Muhsin bin Ali Al-Hinduan, kata beliau, orang tuh gak usah minum obat-obatan, gak usah minta air. Kalau mau tidur tuh mudah sekali caranya. Apa? Ambil wudu, baca Quran, pasti ngantuk kamu. Coba aja, gak percaya. Inti gak bisa tidur malam, ambil wudu, baca Quran, ngantuk nanti kamu. Paling setengah lembar udah ngantuk, udah kuap-kuap sudah. Nah udah.
Itu lebih manjur kata beliau daripada obat-obat di apotek. Coba nanti kalau susah tidur, kamu ambil Quran, baca. Paling selembar 2 lembar dah. Kantuk, kuap-kuap sudah. Itu. Nyari tidur. Orang dahulu itu, para murid-murid terdahulu itu mencari bagaimana supaya enggak tidur. Di antaranya adalah mengurangi makanan. Jadi tidurnya mereka itu ghalabah, ketiduran. Enggak dicari-cari. Al-Habib Umar bin Hafid sampai sekarang begitu. Tidurnya beliau itu ketiduran. Kadang-kadang pas lagi sedang duduk baca wirid bareng dengan murid-muridnya, beliau begini, kebangun sebentar, itu sudah tidurnya. Hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Dulu ketika beliau berangkat haji, sampai di daerah ya dekat dengan kota Mekah lah, disambut oleh para murid-murid beliau yang ada di sana. Itu supirnya bilang sama Habib Abdurrahman bin Muhammad, Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman Segaf. Ada murid beliau namanya Habib Muhammad bin Abdurrahman Segaf. Cerita, murid beliau ngasih tahu sama beliau, Habib Umar ini sudah 4 hari nggak tidur kecuali sedikit. 4 hari di perjalanan tidurnya cuma ya yang gini-gini aja, udah. Sisanya apa? Ngaji, sisanya sholat, sisanya baca kitab. Udah gitu sampai di rumah salah seorang muhibbin, beliau duduk dan murid-muridnya ngumpul di situ. Nyuruh baca kitab. Baca kitab kata beliau. Subhanallah. Hidupnya dihabiskan untuk ilmu, hidupnya dihabiskan untuk dakwah, hidupnya dihabiskan untuk ibadah. Itu kata yang menceritakan, kelihatan dari raut wajahnya itu seperti kelelahan, tapi beliau tidak pernah mengeluh. Luar biasa. Sampai sudah lumayan larut malam setelah baca kitab, tuan rumah mau bikinkan teh, padahal sudah mau istirahat beliau, tapi karena ingin menghormati tuan rumah, ya lanjutkan bikinkan tehnya. Orang sana bikin teh lama, nggak kayak kita langsung jadi. Orang sana tuh tehnya harus nikmat, bukan asal warna kuning digulain, enggak, dicampur ini campur itu, kemudian dimasak dengan cara dikukus biar daun tehnya betul-betul menyatu dengan air sehingga aromanya enak, rasanya enak. Apalagi tamunya Habib Umar kan, jadi mereka sebisa mungkin untuk menjamu dengan dengan baik dan bagus. Begitu. Lamaan nunggu, tidak apa-apa, ditahan sama beliau. Ngeteh dulu, baru istirahat. Luar biasa. Wala yatakallama illa fi hajatin, dan tidak berbicara kecuali pada saat perlu saja. Allahu Akbar. Ini adab murid ya. Makan di saat sedang memerlukan, maksudnya di saat sedang sangat perlu untuk makan. Kemudian tidur adalah ketiduran, dan bicara seperlunya saja. Wala yukhalita ahadan minal khalqi illa in kanat lahu fi mukhalatatihi faidah, dan tidak berbaur dengan seorang pun daripada makhluk kecuali jika ada baginya di dalam bergaulnya bersama makhluk tadi faidah, manfaat. Kalau nggak ada manfaatnya, cuma duduk ngobrol-ngobrol nggak karuan, nggak mau dia. Seorang murid nggak dianjurkan seperti itu. Seorang murid boleh berbaur, boleh bermasyarakat, tidak dilarang jika perlu. Ada yang meninggal dunia, nggak apa-apa kamu datang ke sana, hadir ikut bareng dengan warga. Atau ada yang sedang hajatan, silahkan. Atau lagi sedang ada gotong royong, kerja bakti bersama, silahkan. Tapi kalau hanya sekedar ngobrol-ngobrol nggak karuan, duduk di pos-pos sambil main domino, waduh, kapan sampainya kamu kepada Allah? Seorang murid tidak mau seperti itu. Atau duduk hanya sekedar ngobrol-ngobrol ngerumpi,
tidak manfaat, tidak ada faedahnya. Dia menghindari hal yang semacam ini. Makanya sebahagian ahli tasawuf itu mengatakan usulu tariqatina arba'ah. Usulu tariqatina arba'ah. Dasar-dasar pokok tarikat kita ini ada 4. Pertama adalah qillatut ta'am, yang kedua adalah qillatul manam, dan yang ketiga adalah qillatul kalam, dan yang keempat adalah i'tizalul anam. Pertama adalah qillatut ta'am, sedikit makan. Gak usah banyak-banyak, kayak tadi yang dijelaskan. Yang kedua adalah qillatul manam, sedikit tidur, jangan banyak tidur. Sayang, kalau banyak tidur, umurmu habis dalam tidur, umurmu habis dalam mimpi. Yang ketiga, qillatul kalam, sedikit bicara. Gak usah banyak ngomong, kalau ngomong yang seperlunya saja. Dan yang keempat, i'tizalul anam, menjauhi bergaul dengan manusia kecuali seperlunya saja, kecuali ada faidah, ada manfaat di balik bergaulnya dia dengan sesama manusia. Tapi kalau tidak ada manfaatnya, gak usah. Hada zaman zamanus sukut waluzumul buyut warridha bil qut ila an tamut. Ini zaman-zaman banyak diam aja, gak usah banyak ngomong. Waluzumul buyut, lebih baik banyak-banyak berdiam di rumah, menetap di rumah. Warridha bil qut, dan ridha dengan makanan yang ada di tempat kita, di rumah kita, dengan makanan seadanya. Sampai kapan? 1 bulan kayak gitu? Atau setahun? Ila antamut, sampai kamu mati. Udah, kamu akan bahagia di dunia. Gak usah banyak ngomong, kecuali kalau ada perlunya saja. Gak usah sering-sering keluar rumah, kecuali jika ada perlunya saja. Dan ridho dengan makanan yang seadanya, gak usah mengeluh, sampai kamu mati, kamu akan selamat. Nah, begitu. Waman aktsaral akla. Nah, ini adalah efek atau dampak daripada banyak makan. Dijelaskan sama Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Waman aktsaral akla, dan barang siapa yang banyak makan, qasa qalbuhu, keras hatinya. Orang yang banyak makan akan keras hatinya. Kalau hati sudah keras, sulit dikasih nasihat, nggak nurut. Wasaqulat jawarihuhu, dan akan berat anggota badannya, anil ibadati, daripada beribadah. Ya. Buktinya apa? Buktinya tuh bulan Ramadan, buka puasa, makan nasi 3 piring, minum es 3 gelas, gelas ganal aja pulang. Belum bingka kentang, bingka tapainya lagi. Aja duduk, kadang lagi berdiri. Sembahyang maghribnya apa? 5 menit sebelum adzan isya. Koler berat jadinya ibadah. Ayo ngaku. Kenapa? Kebanyakan makan kamu. Makanya di Hadramut sana, ketika buka puasa itu hanya makan beberapa biji kurma dan minum air. Setelah itu sholat dulu, baru kemudian makan nasi. Ulun pernah menghitung dulu, Habib Umar itu kalau buka puasa, biji kurma bekas tidak makan tuh kadang ulun ambil dulu, ulun hitung. Itu 7 biji. Pernah dulu ulun lihat ambil, ulun hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 biji. Habis itu minum kayak air jahe murni, nggak ada gulanya.
kayak jamu ya, kayak air jahe. Kemudian air putih beliau, air putih, air es. Itu aja. Nggak ada yang lain, itu aja. Kurmanya bijinya ulun hitung berapa biji nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 biji. Itu kebiasaan Habib Umar bin Hafid. Siapa yang dicontoh sama beliau? Ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berat anggota badan kita daripada beribadah jika kebanyakan makan. Hati keras, anggota badan berat untuk beribadah. Wa kathratul akli tad'u ila kathratin naumi wal kalam. Dan banyak makan itu akan mengajak kepada banyak tidur dan banyak bicara. Nah, ternyata orang itu suka ngantuk, pengen tidur terus, banyak makan dia. Dan juga ternyata orang itu suka bacot, nggak karuan, suka ngomong nggak karuan, banyak bicara. Itu disebabkan karena banyak makan. Berarti efek negatif banyak makan itu banyak sekali. Efek negatifnya. Gara-gara banyak makan, akhirnya ngantuk, sering tidur. Gara-gara banyak makan, suka omong kosong. Apa? Bullshit. Tahu bullshit? Omong kosong. Kalam fadhi kata orang Arab. Kalam fadhi. Nggak ada gunanya. Bullshit. Itu gara-gara banyak makan. Kemudian apa lagi? Dan akan membuat hati menjadi keras. Kemudian apa lagi? Membuat anggota badan terasa berat untuk beribadah, berat untuk sholat, berat untuk baca Quran, berat untuk berzikir. Pantas nggak sampai-sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata sumber dan akar permasalahannya adalah banyak makan. Wal muridu idza kathara naumuhu wa kalamuhu sarat iradatuhu suratan la haqiqata laha. Dan seorang murid itu apabila banyak tidurnya, banyak bicaranya, maka jadilah iradahnya itu, keinginannya sebagai murid tadi untuk sampai kepada Allah suratan, hanya gambar saja. La haqiqata laha, tidak ada hakikat baginya. Hanya sekedar khayalan saja yang tidak ada kenyataannya. Jadi kamu nggak akan sampai kalau kayak gitu. Masa ada orang yang ingin jadi kaya raya tapi malas bekerja? Mengkhayal kamu. Iya, mengkhayal pengen jadi orang kaya tapi malas bekerja, nggak kaya-kaya. Surah itu hanya gambaran yang tidak ada hakikatnya, itu hanya khayalan yang tidak ada kenyataannya. Begitu pula orang yang ingin sampai kepada Allah tapi nggak mau ibadah, malas ibadah, malas untuk sholat, malas baca Al-Quran, malas berzikir, malas sholawat kepada Nabi. Itu khayalan yang tidak akan jadi kenyataan. Nggak akan sampai-sampai kamu kepada Allah. Wa fil hadithi, dan di dalam hadis disebutkan, ma mala abnu adama wi'aan syarran min batnih. Tidaklah memenuhi seorang anak Adam itu, yakni manusia, wi'aan, akan suatu wadah, syarran, yang lebih buruk, min batnihi, daripada perutnya. Tidak ada wadah yang paling buruk untuk dipenuhi oleh seorang manusia selain dari perutnya sendiri. Jadi jangan penuh-penuh makan itu. Perut kamu jangan sampai buncit kalau makan. Ya, tahu buncit? Kembung. Kanyang sudah kanyang sampai buncit perutnya. Maju 5 cm. Jangan kayak gitu. Itu paling buruknya wadah yang pernah dipenuhi oleh manusia adalah perutnya sendiri.
Ma mala ibnu Adam wi'aan syarran min batnih, tidaklah seorang anak Adam yaitu manusia memenuhi wi'aan akan suatu wadah yang lebih buruk daripada perutnya sendiri. Hasbu ibni Adama luqaimatun yuqimna sulbahu. Cukup untuk anak Adam itu, untuk manusia, luqaimatun, beberapa suapan kecil, yuqimna sulbahu, yang dapat menegakkan tulang sulbinya. Artinya cukup beberapa suapan-suapan kecil sajalah yang bisa membuat dia kuat, menegakkan sulbinya, maksudnya membuat dia bisa kuat lah, kuat bekerja, kuat ibadah. Gak usah banyak-banyak makan. Fa in kana la mahalata, maka jika tidak bisa tidak, artinya harus. Kalau memang harus ditambahkan lagi, luqaimatun tadi, beberapa suapan kecil tadi harus ditambahkan juga. Silahkan. Maka apa? Fathuluthun li ta'amihi, maka sepertiga untuk makanannya, wa thuluthun li syarabihi, dan sepertiga untuk minumannya, wa thuluthun li nafasihi, dan sepertiga untuk pernafasannya. Jadi kalau luqaimatun yuqimna sulbahu, beberapa suapan kecil yang bisa menegakkan sulbinya, maksudnya membuat dia kuat tadi itu masih belum cukup juga. Harus la mahalata, mau tidak mau harus, misalnya dia menambahkan daripada itu, silahkan. Tapi jangan lebih-lebih dari sepertiga makanan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk bernafas. Itulah paling maksimal sudah. Kalau itu diamalkan, sehat kita. Ini tips hidup untuk sehat. Gak usah diet-dietan, gak usah kayak gitu aja. Kalau makan, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk bernafas. Ya, jadi perut kita itu kita ukur porsinya. Makan seadanya, minum seadanya, ketika bernafas enak ya. Bagaimana caranya kita bisa tahu? Lambung perut kita masing-masing kan beda-beda. Antara orang yang kurus dengan orang yang gemuk, antara orang yang tinggi dengan orang yang tidak tinggi, itu beda-beda porsinya kan. Kamulah kira-kira sendiri. Misalkan dulu saya makan 2 piring, coba sekarang saya makan cuma 1 piring. Dulu setelah makan saya minumnya 3 gelas, coba sekarang saya minumnya hanya 1 gelas setengah. Kalau sekiranya 1 piring, minum 1 gelas setengah, napas kita enak, ringan, nah berarti insya Allah itu sepertiga makan, sepertiga minuman, sepertiga pernapasan. Tapi kalau masih masih agak sedikit kurang maksimal pernapasan saya, berarti makanannya mungkin yang masih kebanyakan, atau mungkin minumannya yang masih kebanyakan. Kurangi lagi sampai stabil dan kamu bisa merasakannya sendiri nanti. Paham? Nah, itulah yang mesti harus dilakukan. Jadi lambung perut kita ini jangan sampai dizalimi. Arti dizalimi apa? Yaitu kita lebihkan porsi yang semestinya. Porsi yang seharusnya cukup, kita lebihkan daripada cukup. Itu zalim dengan lambung kita. Akhirnya kita dizaliminya juga apa? Sakit akhirnya. Jadi jangan menzalimi diri sendiri dengan banyaknya makan. Jangan menzalimi dirinya sendiri dengan banyaknya minum berlebihan, sehingga pernapasannya tidak maksimal. Paham? Jadi begitu. Bahaya. Dulu ada, kalau nggak salah, di daerah Afrika. Mereka itu ketika menghukum mati tahanannya bukan dengan dipancung, bukan dengan ditembak mati, enggak. Itu tahanannya dikurung di penjara, dimakani setiap hari. Kalau orang biasanya makan itu dalam sehari semalam 3 kali, sarapan, makan siang, makan malam, ya kan ya? Futur, qoda, dan asya. Futur, breakfast, qoda, lunch, makan malam, dinner. Ya, bahasa Inggris.
Itu artinya apa? Sudah kebiasaan manusia seperti itu. Di Indonesia, di Arab, di Inggris, di Eropa kayak gitu. Makanya ada bahasa-bahasanya. Kalau futur itu bahasa Indonesia sarapan. Kalau bahasa Inggrisnya breakfast. Ya kan, berarti di Inggris kayak gitu juga, di Arab kayak gitu juga, di Indonesia pun begitu. Sama semua begitu. Kalau makan siang goda bahasa Arabnya. Bukan digoda-godain, bukan. Goda itu makan siang artinya. Bukan menggoda, ya. Goda makan siang. Kalau orang Inggris lunch, berarti orang Inggris makan siang juga. Iya, sama kayak orang Arab, sama kayak orang Asia, Indonesia juga. Makan malam, bahasa Arabnya asya, berarti orang Arab makan malam. Iya, orang Indonesia sama makan malam juga. Orang Inggris sama, makanya ada dinner. Iya, itu menunjukkan bahwa kita semua sama. Ada makan siang, ada makan malam, ada sarapan pagi, makan siang dan makan malam. Nah, di daerah Afrika sana itu tahanannya kalau mau dihukum mati tidak dengan dipancung atau ditembak, tapi makanannya dilebihkan. Dimakani, mungkin yang seharusnya sehari 3 kali diberinya makan itu sampai 5-6 kali, dikasih daging. Gak tahu ujung-ujungnya dia mati nanti itu. Mati ujung-ujungnya itu. Di penjara nggak bergerak kan? Kalau bergerak kan bisa membuat pencernaan tambah berjalan maksimal untuk mencerna makanan di tubuh. Ini enggak, diem, nggak bergerak, dikasih makan, mati akhirnya dia. Udah. Namun pian makan banyak begarak pada lakas matiam tuh. Sudah makan banyak, bergerak tidak, di atas kasur, itu paling 2-3 bulan lagi mati itu orang. Dimulai dari badannya gemuk jadi obesitas berlebihan, lemaknya berlebihan, darahnya berlebihan, komplikasi akhirnya itu, mati akhirnya. Ya, nah gitu. Tidak tahu di masa kerajaan apa itu pernah saya dengar begitu, orang Afrika ketika membunuh tahanannya dengan cara halus, dengan cara dingin. Tidak dibiarkan bergerak, ditahan di penjara, dikasih makan sebanyak mungkin. Lama kelamaan mati dia. Itulah bahayanya makanan. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak ingin umatnya binasa, tidak ingin umatnya celaka, tidak ingin umatnya berpenyakitan. Sehingga dikasih tips untuk hidup sehat, makan tuh gak usah banyak-banyak, lukaimat saja. Beberapa suapan kecil sajalah yang cukup untuk memberikan energi, tenaga di tubuh kita. Kalau memang mau ditambahkan juga, maka jangan lebih dari 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman, dan 1/3 untuk bernafas. Itulah anjuran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada umatnya. Faslun wa yanbaghi lil muridi ay yakuna ab'adan nasi 'anil ma'asi wal mahdhurat wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah kita akan lanjutkan tentang adab seorang murid yang berikutnya pada malam Jumat yang akan datangnya lagi. Kenapa? Karena hari Kamis itu ulun ada pertemuan dengan sesama alumni Hadramaut, khususnya Darul Mustafa, yaitu reunian 3 bulan sekali seperti biasa, dan kebetulan itu akan dilaksanakan pada hari Kamis depan, tanggal 3 Dzulhijjah. Nah, seminggu setelahnya hari raya ya. Ya berarti 2 kali pertemuan kita libur ya. Insyaallah berapa ya? 3 minggu ya. Ya, minggu ketiga kita hadir lagi insyaallah ya. Kita hadir lagi insyaallah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehatkan jasmani dan rohani kita, dan mudah-mudahan ilmu yang kita tuntut bermanfaat, bisa diamalkan sehingga kita benar-benar menjadi murid yang salik, yang tulus, hanya ingin mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihatin jami'atin syamilah fi khairatid dunya